Selamat siang, Bapak dan Ibu pengamat. Perkenalkan nama saya Christopher, 21 tahun. Saat ini saya sedang duduk di bangku perkuliahan sebagai mahasiswa desain komunikasi visual di Universitas Multimedia Nusantara. Sekarang ada di semester 6, berarti belum lulus, berarti belum bisa dibilang desainer. Cuman saya sudah mengelilingi bidang desain ini sejak kecil. Dari kecil udah suka gambar, ya biasalah anak-anak desainer kan cemplungnya dari situ. Sama suka bikin musik juga, emang agak-agak ke arah seni, cuman harusnya masih ya bidang audio visualnya sih gitu. Lanjut pertanyaan satu. Kelebihan kekurangan. Kelebihan saya nah tadi yang udah saya jelasin, dari kecil udah ketemu di bagian desain audio visual gitu-gitu, jadi punya passion di bidang itu sih. Jadi kalau misalnya lagi ngerjain project nih, terus tiba-tiba dapat inspirasi yang lagi kencang-kencang, bisa ngerjain terus tuh, nggak berhenti. Kemudian kelebihan saya berikutnya mungkin saya profesional. Kalau bisnis, kalau personal, kalau lagi ngomongin kerjaan ya nggak boleh ada masalah pribadi di dalam. Meskipun lagi ada cekcok sama anggota yang lain, tetap kerja harus jalan gitu. Kan kelebihan ketiga, saya bisa bekerja di bawah tekanan. Ya orangnya ya dia biasa sih ngerjain dalam deadline yang mepet segala macam. Terus kekurangan, saya masih kurang di time management. Misalnya contohnya, itunya sih baik ya, tujuannya sih baik ya, karena saya tuh kan pengen pakai waktu sebanyak-banyak ya. Jadi biasanya kepake juga tuh bagian malam-malam itu, jadi kita begadang ngerjain tugas malam-malam sampai subuh. Cuman karena sekarang saya lagi saya ngerasa itu udah nggak terlalu efektif lagi, bahkan paginya malah jadi kepotong gara-gara malamnya kurang tidur. Jadi saya kurangin dan saya mulai ngerjain tugas di siang atau sampai sore. Dan saya udah ngelis, saya udah pakai list task untuk kalau misalnya ada kerjaan, karena saya nomor 2, saya juga pelupa, dan akhir-akhir ini pelupanya lagi parah banget. Bukan pelupa, gampang ke distract, lebih tepatnya gampang ke alih, yang dimana paling parahnya tuh mungkin misalnya lagi di assign tugas apa, terus saya buka HP bentar, terus tiba-tiba lupa. Nah makanya salah satu cara saya untuk ngobatin itu, kalau saya lagi kerjain apa, nggak boleh kerjain yang lain, nggak boleh ada benda-benda lain di sekeliling saya. Misalnya lagi ngerjain tugas terus tiba-tiba buka Instagram, itu udah nggak boleh tuh gitu. Terus kemudian berikutnya mungkin yang lebih ke sosial sih, saya ambivert sih orangnya, gak separah introvert yang harus sendiri untuk ngisi ulang energi. Cuman saya harus pilih-pilih sih teman ngobrol supaya energi nggak terlalu terkuras. Gitu sih kelebihan dan kekurangan. Next pertanyaan. Suka dan tidak suka dari pekerjaan desainer. Oke. Pertanyaan sukanya dulu. Jelas dari dulu udah suka audiovisual, udah suka gambar. Terus kemudian desainer ini, kalau ngomongin desainer kan, kalau yang gambar tadi kan agak-agak seni-seninya ya. Kalau desainer, saya selalu nganggap desainer itu sebagai permainan yang seru sih. Kayak kita mecahin misteri, karena kan desainer kan kerjaannya kan cari solusi dari suatu masalah kan. Dan serunya gak ada jawaban yang sepenuhnya salah dan sepenuhnya benar. Kayak salah satu buku yang saya baca itu dari Simon Sinek, How to Get Ideas, itu kadang jawaban-jawaban itu dapat dari hal-hal yang nggak kita temuin, dan nggak selalu pakai logika yang biasa kita pakai gitu. Jadi ini sekarang sebagai mystery cardnya saya, game saya dalam menjalankan keinginan klien. Kemudian mungkin bencinya, bukan benci, nggak sukanya, desainer ini kan sangat dekat sama digital, jadi harus pinter-pinter sih ngeluangin waktu kapan harus di depan monitor, karena kan kita depan laptop, depan HP, depan
iPad mungkin, kalau mau pakai tablet dibawa keluar ke depan kafe gitu. Nah, kita jelas lah bakal selalu dapat ada yang namanya jenuh yang depan layar, dan harus pintar-pintar sih. Kalau nyari waktu istirahat, ngerjain, istirahat, ngerjain, istirahat gitu sih. Itu minusnya dari background design sih, karena harus selalu kerja depan layar. Next, pertanyaan ketiga. Apa yang dilakukan ketika ingin mengajukan ide saat briefing project? Yang pertama saya lakukan sih kalau misalnya ngajuin ide, pertama kalau idenya visual statis, saya bakal bikin sketch. Kalau idenya bentuk visual dinamis, audio visual, saya mungkin bakal bikin storyboard. Minimal kalau sketch sama storyboardnya nggak kebikin, misalnya lagi kepepet banget atau meetingnya memang saat itu aja, saya bakal ngasih referensi. Misalnya referensi visual, misalnya mood board, atau yang saya temuin dari Pinterest gitu sih, untuk bisa ngejelasin ide saya lebih baik lagi sih ke atasan gitu. Next. Apa yang dilakukan jika teman di sana melakukan kekeliruan dalam pengerjaan brief? Oke. Pertama, kalau kasusnya saya sebagai teman biasa, maksudnya kayak kita setara dalam satu tim, pertama saya bakal ingetin, ya itu. Kedua, saya bakal mungkin kalau misalnya saya merasa pede dengan saran yang bakal saya kasih, saya bakal bantuin dia. Kalau kasusnya saya agak sedikit di atas, mungkin sebagai kayak ketua divisi dalam satu project, saya pertama bakal ingetin baik-baik sebagai teman. Kedua, kalau misalnya dia masih keliru, saya minta revisi masih keliru, biasanya bakal saya ingetin, tapi udah serius, udah kayak straight up ngerjain ini gitu. Biasanya kalau udah mepet banget dan timeline udah di ujung, deadline udah di ujung, saya ambil alih. Ya, tapi itu jarang sih. Biasanya sih mau gimana pun kerja tim, kerjaan mereka. Cuman kalau udah mepet banget dan timeline udah di ujung mata, ya biasanya bakal saya ambil alih. Kalau sebagai di atas timnya, tapi kalau cuman sebagai anggota tim dan teman sebagai sih, cuman biasa saya ingetin atau enggak maksimal kasih saran kalau saya pede gitu. Next. Apa yang dilakukan jika atasan keliru saat menjelaskan brief? Oke. Sebelum ke situ, kenapa atasan bisa keliru? Biasanya harusnya waktu atasan ngasih tahu brief dan ngejelasin, bakal saya cecar pertanyaan. Jadi meminimalisir kekeliruan yang dilakukan atasan. Cuman kalau bahkan saat itu atasan saya masih keliru, biasanya bakal saya ingetin atau bakal saya tanya ulang, ini brief ini bener nggak? Sampai misalnya dikasih jawaban yang buat saya puas gitu. Next. Ceritakan pengalaman disuruh sulit dan cara mengatasinya. Oke. Mungkin kita mulai dari kelompok dulu kan. Lanjut dari yang tadi, kelompok misalnya ada yang keliru gitu kan. Terus kelirunya parah banget gitu. Kayak direvisi berkali-kali pun masih salah dan masih nggak sesuai sama yang saya pengen gitu. Biasanya bakal saya seriusin, saya udah ngapus, nggak ada bercanda lagi, kerjain ini, dan maksimal saya ambil alih. Itu kayak yang saya jelasin tadi. Kalau pribadi situasi sulit, saya pernah timeline udah mentok banget, situasi sulit, kepepet, kerjaan di ujung mata. Waktu itu tuh bukannya prokrastinasi atau gimana, emang tugasnya banyak. Emang waktu itu lagi banyak banget, dan kalau lagi emang kepepet banget sih biasanya nggak tidur, ya minum kopi segala macam, ya biasalah hal-hal yang biasa disana lakuin. Nggak tidur, kumpulin, selesai. Selama kerjanya aman,
Biasanya sih itu sih yang bakal saya lakukan sih. Kalau misalnya situasi sulit, biasanya situasi sulit saya berhubungan sama waktu soalnya, daripada masalah desain. Kalau masalah desain itu masih bisa dicari, cuman kalau waktu dari depan mata, mau gimana mau, solusinya bagus banget, ya harus ngedeliver, ya gitu sih. Lanjut, apa yang membedakan dari desainer lain? Oke, pertama karena tadi saya udah jelasin di awal, saya suka sama visual, audiovisual, dan hal-hal semacamnya itu udah dari kecil. Salah satunya lewat komik. Dari situ, saya belajar soal cerita. Saya belajar soal storytelling. Nah, dewasa ini saya juga udah belajar format-format pembuatan cerita, tools-tools yang dipakai, tips, trik, segala macam, karakter, development, arc, semua. Itu sih yang bisa dibilang keunikan saya kalau dari desainer lain. Karena desainer kan bukan cuma gambar, kita harus ada yang disampaikan. Desain komunikasi visual, komunikasi, ada pesan yang pengen disampaikan ke audiens. Seharusnya sejauh ini, cara saya belajar storytelling dan format-format cerita, misalnya di novel atau, jujur saya nggak baca novel, cuma saya belajar formatnya. Kebanyakan sih format film, cuman kan kebanyakan novel diangkat ke film, jadi ya agak buyar di bagian situ, cuman gitu sih. Format, cara saya belajar format-format itu sejauh ini cukup membantu saya dalam menjelaskan pesan yang pengen saya sampaikan ke klien gitu. Next, rencana 3-5 tahun ke depan apa ya? Oke, lanjutin yang tadi sebenarnya, persis karena saya berkutat lumayan banyak di bagian cerita, terutama cerita bergambar kayak komik. 3-5 tahun depan, karena masih ada jiwa-jiwa darah-darah seninya dikit sih, jadi pengen ngeluarin karya. Jadi selagi bekerja sebagai desainer, misalnya anggaplah di perusahaan ini saya sebagai motion graphic designer, agak jauh kan dari komik, cuman bakal saya pengen di waktu luang saya tuh ngembangin karya saya di bagian storytelling. Jadi ya misalnya selama 3-5 tahun ngeluarin 1 atau 2 komik cetak atau komik digital, webcomic gitu, 100 chapter mungkin ya. Itu sih kedepannya saya sebagai desainer yang berkutat di bagian storytelling. Next, hal yang membuat yakin kami untuk merekrut Anda. Oke. Kebetulan saya udah riset tentang perusahaan ini dan saya lihat job desk-nya, saya lihat motion graphic sebagai salah satu bidang saya di desain, bidang yang saya cukup andalkan di sepanjang portofolio saya. Saya merasa itu sebagai posisi yang cocok untuk saya, itu satu. Kedua, visi misi perusahaan ini yang sejalan dengan saya, dan saya melihat orang-orang seperti Bapak dan Ibu sekalian yang punya pikiran yang sama seperti saya. Jadi karena desainer kan, kita ngedesain ya harus dengan posisi enak, dengan pikiran yang nyaman. Jadi ngobrol dengan anggota di perusahaan ini harusnya bisa membuat saya berkembang lebih banyak lagi, dan harusnya cocok dengan gaya bicara saya dan gaya komunikasi saya sebagai seorang desainer gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu pengamat sekalian, dan